Apa itu toleransi? Toleransi berasal dari kata Latin tolerare. Kata bendanya toleratio. Artinya, keinginan sikap hidup orang untuk bisa menerima dan mau menerima orang yang berbeda pandangan, sikap hidup, perilaku, dan berbagai hal lain. Meskipun yang bisa menerima ini tidak menyetujui hal-hal yang ada pada orang lain itu. Toleransi adalah sikap terbuka untuk menerima perbedaan, apapun juga isi perbedaan itu. Nah, kalau Anda toleran terhadap orang lain, Anda akan bisa menerimanya apa adanya, sekalipun apa-apa yang ditampilkan oleh orang lain yang kita terima itu tidak kita setujui. Tentu saja toleransi tidak naif. Ada yang kita sebut toleransi kritis. Nah, kalau Anda dalam bidang keagamaan toleran, Anda tidak akan menjadi fanatik religius dalam bentuk apapun. Sebab kalau kita terapkan toleransi dalam kehidupan umat beragama, berarti kita sedia menerima orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan dari yang kita pegang. Apapun juga perbedaan itu. Termasuk juga ritual, cara beribadah, cara mengorganisir diri, dan sebagainya. Nah, mengapa dalam masyarakat kita belakangan ini kita lihat gejala atau praktek-praktek atau fenomena sosial yang sangat real anti-toleransi? Anti-toleransi muncul karena misalnya di dalam setiap agama ada ajaran yang mengekskludkan orang lain yang berbeda. Misalnya orang yang tidak seagama, atau orang yang kita sebut infidel, kafir, pagan, atau orang yang kita cap tidak ortodoks, heterodoks, atau unortodoks, menyimpang dari yang lurus. Nah, ketika agama-agama baru dilahirkan, kepentingan untuk mempertahankan integritas, keutuhan, dan kelurusan agama memang sangat penting demi solidaritas, konsolidasi, integritas, dan akhirnya perkembangan agama muda itu. Tapi begitu agama sudah berusia ratusan, bahkan ribuan tahun, praktek intoleransi awal itu tentu harus kita evaluasi ulang. Adakah landasan agama untuk orang toleran? Banyak sekali. Pertama, setiap agama saya percaya mengajarkan setiap individu adalah makhluk ciptaan Allah yang bermartabat dan mempunyai harkat pada dirinya sendiri yang harus dihormati sekalipun berbeda dari kita. Kedua, dalam setiap agama saya yakin ada kepercayaan bahwa kepada setiap individu Allah memberi berbagai macam bakat, talenta, dan kelebihan lain yang tidak sama dengan yang ada pada kita. Dan ini harus dihormati. Juga dalam setiap agama saya yakin ada kepercayaan bahwa Allah menciptakan keanekaragaman dalam masyarakat dunia dan bukan hanya keseragaman. Dan orang harus bisa hidup di dalam keanekaragaman ini. Dan juga saya percaya di dalam setiap agama ada perintah untuk kita boleh dan harus belajar dari orang-orang yang berbeda dari kita untuk kita bisa bertumbuh pada diri kita sendiri. Dalam ajaran Muslim misalnya ada perintah untuk Muslim belajar dari Cina, mendatangi negerinya. Dalam ajaran-ajaran yang lain juga ada perintah-perintah yang sama untuk membangun secara universal umat manusia bersama, diikat oleh kepentingan bersama. Nah, tentu saja toleransi menjadi penting buat masyarakat seperti kita. Tetapi toleransi itu ada batas-batasnya. Kita sebut seperti sudah di awal saya sebut, toleransi itu harus kritis. Nah, dengan demikian muncul apa yang saya mau sebut paradoks toleransi. Orang yang toleran tidak mungkin mentolerir praktek-praktek apapun dari orang lain yang bisa mengganggu, membahayakan, mengancam eksistensi orang lain. Demi toleransi, kita menolak jika orang memakai satu agama, ajarannya, doktrinnya, keyakinannya untuk menghancurkan agama yang lain. Atas nama toleransi, kita juga tidak bisa menerima praktek agama yang memisahkan orang heterodoks sebagai anak-anak setan dan yang ortodoks anak-anak Allah, sehingga yang tidak ortodoks itu dikucilkan atau diperlakukan sewenang-wenang. Atas nama toleransi, kita juga tidak bisa membenarkan praktek-praktek keagamaan yang tidak didorong, dimotivasi oleh kesadaran sosial yang tinggi untuk membangun kebersamaan. Misalnya praktek-praktek penyebaran agama yang sangat agresif, yang seringkali melukai orang-orang lain yang berbeda agama. Dan ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan atas nama toleransi, dan karena itu kita harus menolaknya. Toleransi itu harus kritis meskipun terbuka. Kita harus toleran dan terbuka, tetapi juga harus kritis. Hanya dengan pemahaman yang dialektis seperti ini, toleransi akan menghasilkan masyarakat yang kuat
dan bukan menyaksikan masyarakat yang tidak mempedulikan orang lain, acuh tak acuh, masa bodoh. Marilah kita bangun toleransi dalam semangat yang telah saya sebutkan tadi. Di Indonesia khususnya.